Dakuk nomor 2 menang, nomor 2 menang, nomor 2 menang. Coba sudah berapa? Gas, gas, menang. Oke gas, nomor 2 torang gas. Oke gas, nomor 2 torang gas. Oke gas, nomor. Hari ini kita sambil menunggu Pak Wakil, kita memulai dengan kampanye pada siang hari ini. Waktu yang pertama saya persilakan, saya persilakan waktu yang pertama kepada Ketua Tim Relawan Ina-Ama. Beliau sempat kemarin menjadi wakil dari Ibu Hajar Hanifanat yang maju dengan independen atau KTP. Saat ini masih utuh, yang lain sudah pecah belah. Beliau adalah Bapak Ramli Mahu untuk menyapa kita di siang hari ini. Bapak, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bupati yang saya hormati, partai pengusung PSI, Gerindra, dan Nasdem. Dalam ini yang hadir pada saat ini Pak Awaludin Ford, Pak Ain Rumakat, Pak Rum, Sekretaris PSI yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, teristimewa Bapak Caretaker. Di sini masih Caretaker ya? Oh, Bapak Kepala Desa Negeri Administratif Lian Tasik yang saya hormati, Bapak-bapak penghulu yang ada pun saya hormati. Pertama-tama mari kita semua memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin perlindungannya sehingga di siang hari ini masyarakat Lian Tasik hadir bersama-sama kami, bersama pasangan Ina-Ama untuk melaksanakan kampanye politiknya. Jadi Bapak Ibu yang sungguh beta hormati, tentunya pasti masyarakat Lian Tasik dong bertanya-tanya, kemarin untuk ini yang calon jadi wakil bupati dan Ibu Ani ya, dengan jargon Nina Rama. Sekarang beta sudah jadi ketua tim. Tentunya ada yang tanya, kenapa untuk saya calon jadi wakil? Ya, 3 tahun lalu beta sudah bilang pada Ibu Ani dan Pak Haji, besok-besok 2024 Ibu Ani mau maju cari wakil lain juga. Beta mau calon menjadi DPR saja. Ya, alhamdulillah kemarin beta calon jadi DPR. Beta uji beta pun elektabilitas. Kemarin beta keluar sekitar 900. Kehendak Allah beta yang harus jadi, tapi kehendak iblis jadi yang lain, makanya orang lain jadi DPR. Kalau kehendak Allah beta punya argumen. Ketika orang yang tanya, saya punya argumen yang kuat untuk bisa membantahkan apa yang namanya dokter tanya beta. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi tentunya hari ini beta hadir. Kalau saat ini kalau lihat beta dengan Ibu Ani kan 2020 kemarin kata 2 calon. Sehingga tadi dikatakan oleh MC bahwa saat ini 3 partai pengusung besar, Gerindra, Nasdem, PSI. Tapi beta 4 partai pengusung besar, dong lupa partai pengusung Nina Rama yang kemarin keluar dengan 19.000 suara. Ini pasang Pak apa? Partai paling besar ini, ya, yang Nina Rama kemarin. Sehingga Bapak Ibu, beta mau bilang para Bapak Ibu semua, kenapa sampai beta harus berada dengan pasangan Ina-Ama? Ini merupakan salah satu komitmen bahwa ketika Allah menghendaki, ketika mandat masyarakat SBT memberikan kepercayaan
untuk pasangan Ina Ama Ibu Ani Fanat dan Pamaja Rumah 3 jadi bupati dan wakil bupati, insya Allah semua program yang katong Nina Rama kemarin berjalan dengarkan ini semua akan direalisasikan oleh pasangan Ina Ama. Nah, nanti programnya nanti Ibu akan sampaikan dan ada beberapa hal yang nanti kita sampaikan. Kemudian Bapak Ibu, kenapa itu terlepas dari program? Kenapa sampai saya tetap kerja dan Ina Ama dan ditunjuk saya sebagai ketua tim pemenang relawan di kabupaten? Beta punya argumen. Yang pertama begini, Bapak Ibu, dari 5 kandidat ini satu-satunya satu kandidat hanya di pasangan Ina Ama, yaitu Ibu Ani sebagai perempuan calon jadi bupati. Kenapa? Kalau kemarin 20 tahun 10 tahun Bapak Haji Abdullah Fanat pimpin, 10 tahun Bapak Mukti Keleubas pimpin, apa salahnya masuk pada 5 tahun ke depan, bahkan 10 tahun ke depan kita berikan kepercayaan untuk perempuan, sehingga ibu-ibu ini harus dong kerja. Ketika Ibu Ani jadi bupati, beta rasa bahwa ibu-ibu jadi menjadi perhatian prioritas dan harkat dan derajat perempuan akan diangkat oleh Ibu Ani. Kenapa saya termotivasi supaya ketahui semua kerja coba perempuan jadi bupati? Beta mau bilang untuk bapak-bapak, ibu-ibu, terutama bapak-bapak, beta pertimbangan ada 2 hal. Yang pertama, perilaku dan karakter perempuan dan laki-laki itu beda. Ya, perilakunya beda. Ya. Dari sisi perilaku, beta mau bilang, beta kasih contoh per beta pun diri. Beta ini pegawai negeri, beta pun istri juga jadi pegawai negeri. Katong 2 waktu hari ambil gaji sampai di rumah itu, beta 300 rupiah suruh pencuri akan isi di beta pusat. Ya, beta pusat. Tapi ibu tua punya utuh-utuh. Beta tanya gaji bagaimana? Ini beta pun gaji utuh. Lalu bapak pun kenapa kurang 300? Ya, itulah perilaku perempuan. Ketong laki-laki suka banyak parlinti. Parlinti mai tua, bukan parlinti sapa-sapa. Ya, sehingga dari perilaku itu beta pastikan periode saat ini kalau diberikan kepercayaan untuk perempuan jadi bupati, ketumpung APBD ini akan hemat. Ya, tidak terjadinya pemberosan seperti tadi yang beta bilang itu. Nah, beta laki-laki beta tetap taruh sedikit dalam sakdo. Nah, itu yang pertama. Dari sisi karakter perempuan, ya, kalau kita mau bicara banding dengan ketemu laki-laki, perempuan dong kasih sayang per anak itu lebih dari ketemu. Dong kasih sayang lebih. Ketemu ini kan cuma tahu pun anak cari uang, tapi yang mendidik ketemu anak berhasil dan tidak berhasil adalah perempuan. Setuju mama-mama? Setuju, pasti perempuan. Ya. Sehingga kemarin beta bilang begini, bukan hasil survei, ya, tetapi sebelum kabupaten ini beta kepala SMP 1 bulan sampai pindah dari kepala SMA 1 bulan, beta pun survei tersendiri. Surveinya apa tentang perempuan dan laki-laki. Ya. Ada satu bapak dia duda, dia pun anak 3 kasih sekolah. Perempuan itu dia janda, dia kasih sekolah dia pun anak 3. Ternyata yang berhasil perempuan janda di pun anak sampai sarjana. Laki-laki punya yang ketong pun 3 ini SMP saya sampai lagi dong suruh lepas sekolah, dong suruh drop out. Ya, ini artinya dari sisi karakternya. Ya, makanya beta mau sampaikan pada saat ini untuk beta pun bapak-bapak, mama-mama yang ada di Lentasik, mari ketong lepas dengan kata semua punya ego, mari coba ketong pilih Ibu Ani jadi Pak Bupati, sehingga situlah ketong akan mengukur jadi standar inilah kepemimpinan seorang perempuan. Tentunya kalau di sini dong dengar beta sentau, tapi ada yang mulai berjalan bilang perempuan itu semua jadi pemimpin. Ya, tapi entah dong pun dalih dari mana, dari firman mana, hadis mana, beta sentau. Tapi dong bilang perempuan semua jadi pemimpin.
Tapi beta mau bilang begini Bapak Ibu, kita perlu bicara jauh-jauh. Coba dong lihat ini cari calon gubernur di Jawa Timur. Gubernur periode ini tiga-tiganya itu perempuan, sehingga ada laki-laki satu lah. Ya, Ibu Hovifah, Ibu Risma, Ibu Nulung, ya, Ibu Nulung dari PKB. Sehingga ada laki-laki yang maju, perempuan yang maju. Tapi itu kalau memangnya argumen seperti tadi bahwa bilang perempuan sebagai pemimpin, pasti kiai ulama yang gudang di Jawa Timur itu dong fatwa bahwa tidak boleh perempuan. Ternyata perempuan bisa. Ketemu kiai apa, ulama apa yang ada di sini, gudangnya di Jawa Timur. Tapi dong mengiyakan dan setuju bahwa perempuan punya hak harus jadi pemimpin. Jadi gosip-gosip seperti begitu Bapak Ibu ya, jangan ketun terlalu percaya. Itulah namanya gosip politik. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, beta pastikan bahwa setiap kandidat mulai jalan dari Dihil sampai Teor sampai di Benggoi sana, ya pasti tetap dok sebarkan isu, ya bahwa jam pilih ina amalai katong ini yang paling kuat, ya besok-besok katong ini yang jadi pemenang maupun kandidat-kandidat lain. Dan bahkan beta mau bilang pada sore hari ini, Ina Ama juga katong pastikan bahwa besok-besok Ina Ama akan terpilih jadi bupati dan wakil bupati. Nah, kenapa beta bilang begitu? Katong pengukuran, katong mau sampaikan ada punya ukuran. Ukurannya apa? Beta mau bilang begini untuk Bapak Ibu. Kemarin katong di Narama, ya, ini beta juga termasuk stakeholder di 2020 itu. Karena beta juga pemangku kepentingan, karena beta waktu itu calon jadi wakil bupati. Ya, nah, katong pengukuran waktu itu katong cuma jalan di KTP. Katong bersuara berapa? 19.300. Ya, 19.300 yang cuma dengan KTP. Yang jalan dengan partai yang pun partai banyak itu cuma lebih ketemu 1.000 lebih. Lebih ketemu 1.000 lebih. Kenapa saya sampaikan demikian? Dan beta pastikan entah di lentasi beta saya tahu. Tapi semua tanpa iman politik yang kemarin Dr. Japer di Rama itu, dokter imannya masih tetap teguh. Ya. Ini ada yang datang. Ini dari kandidat lain. Sekitar 2 minggu lalu datang bilang, Pak Ketua, ketemu merapat dengan Ina Ama sudah. Kemarin beta di kandidat ini. Beta bilang kenapa? Bilang kondisi kali ini susah bisa lah. Nah, lalu dia alasan begini. Kemarin beta jalan dengan kandidat ini H-3 hari mau pemilihan. Itu ada kandidat kasih dong 50 juta. Tujuannya apa? Kasih habis di Narama pun suara. Lalu dia bilang, ketong berjalan, ada satu yang terima uang itu, dia bilang, potong ketong leher. Tapi tetap ketong di Narama. Luar biasa itu pada waktu itu. Ya. Dong kasih kembali uang. Sehingga ada orang yang terima dong pun uang. Sehingga pada saat ini beta mau bilang, itu berarti keimanan politik kemarin masyarakat yang pilih di Narama masih tetap teguh. Ya. Dan diganggu dengan apa saja ibarat karang raksasa yang tidak akan tergoyah oleh amukan ombak. Itulah pasangan pasukan di Narama. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini kita bicara tunggu-tunggu Ibu Wakil, Pak Wakil ya. Nanti ada beta Pak Adi dari partai juga akan sampaikan. Ya, sehingga beta mau bilang, yang jelasnya momen saat ini, momen pilkada di 2024 saat ini kalau masyarakat SBT yang cerdas, ini momen yang paling tepat. Momen yang paling tepat ketika ketong mau supaya ketong mempercepat pertumbuhan ekonomi, cepat melengkapi pembangunan infrastruktur yang ada. Ini momen yang paling tepat. Kenapa beta bilang momen yang paling tepat? Kalau sering ibu ketemu ibu bupati, dia bilang begini waktu kampanye. Ya, mungkin di Maluku ini yang baru pernah terjadi, bahkan mungkin seluruh Indonesia. Laki calon jadi wakil gubernur, istri calon jadi bupati. Ya, sehingga ini pun orang tafsirkan dalam bentuk gosip bahwa Bapak Dula ini paling gak lucu. Dia begini Sumaju dan dia lain, atau
Bapak dulu semaju jangan binilai dong mau dua semua. Ya, ini kan mungkin bapak-bapak ibu-ibu dong dengar hal-hal yang kayak begitu. Sehingga beta mau bilang begini, kalau orang SBT yang cerdas, orang SBT yang berpihak untuk kepentingan SPD, ya pasti dong setuju. Ini merupakan momen yang paling tepat. Kenapa momen yang paling tepat? Kita coba bayangkan, kalau insya Allah Ibu Ani jadi bupati, terus Pak Abdullah Fanat jadi wakil gubernur, dan Pak Abdullah Fanat itu sudah dipastikan jadi wakil gubernur. Nanti beta argumen lain ada, pasti. Lalu kalau kita melihat ya, tentang kondisi saat ini, ketika Ibu Ani dan Pak Haji ini dua jadi, satu jadi bupati, satu jadi gubernur, ya, ini beta saya mau lihat lah kalau besok-besok kalau 5 tahun ini dua jadi. Nah, beta saya mau lihat bagaimana APBD kabupaten kurang, Pak Haji bilang bagaimana beta akan switch 1 tahun itu 500 miliar akan masuk di SPT untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki infrastruktur. Ya, itu Pak Gubernur bilang. Lalu kalau Pak Bupati bilang, Pak Haji bilang itu udah percaya ke saya? Pasti orang SPT kalau dong ingat orang Bungkalakuan pasti dong percaya. Percaya kenapa? Negeri ini orang malah mimpi jadi daerah otonom. Abdullah Fanat yang memperjuangkan negeri ini jadi kabupaten. Kabupaten saja bisa diperjuangkan, cuma Bung Kewenangan bahkan dia tidak bisa kasih masuk anggaran di SPT. Ya, kan begitu. Setuju toh? Sehingga kesempatan ini beta mau bilang, besok-besok terlepas dari katong pilih Ibu Ani, jangan sampai suara untuk gubernurnya itu mubazir. Mubazir kenapa? Saat ini 2 mantan bupati yang calon jadi wakil gubernur, yaitu Pak Abdullah Fanat dan Pak Bukti Keliobas. Makanya beta bilang, jangan sampai Bapak Ibu dong pilih suara mubazir. Kalau pilih Abdullah Fanat tidak mubazir, kenapa? Ya, kenapa tidak mubazir? Dan dalam perjalanan beta semua bilang, pada waktu Pak Murad calon Pak Sagaf itu incumbent, tapi Pak Murad bisa mengeliminasi, menyingkirkan Pak Sagaf, Pak Murad yang jadi gubernur. Kenapa? Karena partai penguasa PDP pada waktu itu. Iya kan? Saat ini Gerindra sebagai partai penguasa, bukan persoalan presiden, tapi Gerindra sebagai partai penguasa. Saya pastikan Gerindra akan kerja keras untuk memenangkan Hendrik Leolisa dan Abdullah Fagan. Setuju toh? Makanya beta bilang jangan sampai ketumpuk suara mubazir. Persoalan pilkada, persoalan pemilihan gubernur dan seterusnya, ketika ketumpuk suara mubazir lalu orang lain yang ketum pilih, tetap akan terjadi sentimen politik di setiap kampung. Sentimen politik di setiap kampung bukan datangnya dari kandidat, tapi tim-tim yang ada. Ya, tim-tim yang ada ini yang nanti dong akan lapor kandidat. Oh, jangan dengar dia ini kemarin lawan. Itulah sentimen. Kita sih bisa menghindari itu. Kita sih bisa menghindari itu. Sehingga beta mau bilang untuk Bapak Ibu warga masyarakat yang Tasik, ya, mungkin apa yang beta sampaikan sore hari ini bisa membuka Bapak Ibu dokun pikiran, ya, bisa membuka itu. Karena beta mau bilang untuk Bapak Ibu, ya, untuk pasangan Ina Ama sudah punya komitmen politik, ya. Ketika memangnya orang itu dia lawan, katong tidak akan memberikan kesempatan, ya. Dan katong bicara persoalan politik pemilihan bupati, wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur, ya, sampai katong pun nanaku kasalah lamnai sakaru, ya, itu berarti jadi korban bukan ketompu pribadi, termasuk ketompu kampung dan ketompu anak yang jadi pegawai pun dia akan jadi korban. Ya, ini pernah terjadi, ketom tidak bisa menghindar dan tidak bisa memungkiri itu. Itu hal yang biasa di dalam kancah politik. Jadi Bapak Ibu yang beta sangat hormati, terkait dengan program Ina Ama, nanti sebentar Ibu Ani sebagai calon bupati, Pak Maja sebagai
calon wakil bupati akan memaparkan program-program ini yang insya Allah besok keduanya terpilih dong akan realisasikan program sesuai dengan aspirasi masyarakat. Ya, ini akan tetap terrealisasi. Ya, sehingga kita mau bilang ini nanti program lain Ibu Bupati akan sampaikan. Ini Ina Ama pun satu program. Ya, satu program itu pernah beta dan Bapak Haji kemarin dulu di Guli-Guli. Bapak Ode yang di Keka yang berjual di sini dia bawa barang-barang. Orang Guamun bawa barang-barang dan pick-upper dan memuat barang dagang. Nah, ketika Bapak Ode berjalan, Pak Haji bilang begini, Pak Mahu, ini bukan ketumbuh talenta. Yang talenta itulah orang Buton dan Bugis dan Cina saja yang belum bisa atur barang ini. Hari ini ketemu modal 2 miliar lagi. Kalau ketemu masuk di dalam wilayah saat itu 2 tahun pasti ketemu bangkrut. Iya kan? 2 tahun itu pasti ketemu bangkrut. Bangkrut kenapa? Masih banyak hal. Ya, yang bikin ketemu bisa bisnis kayak begitu. Ya. Ketemu ini kan hampir setiap bulan sunat fardu talaluekan. Iya toh, sunat fardu luekan. Nah, saya ngaratan tata baku bungkus saja pada tabaku salah salin bunyi untung ale bungkus tira. Nah, jalan terus selesailah. Maka yang tadi jadi bos dia sutiara ke bawah bisa bangun. Ini kenyataan. Banyak yang mengalami hal yang sama. Sehingga Bapak Haji bilang begini, ketong besok-besok persoalan usaha-usaha yang kayak begini ini adalah orang SBT keturunan pun ya talenta. Tapi ketong orang SBT ketong harus bersaing dan ketong harus punya uang. Uangnya apa? Ketong memperdayakan ketong masyarakat untuk harus bikin kembang besar-besar. Ya, bikin kembang. Lalu Bapak Haji bilang kalau Ibu Ani jadi Bapak Haji jadi wakil gubernur, itu nanti setiap kampung yang bertani yang tanah ada, setiap orang punya tanah 2 hektar. Tanah 2 hektar itu Pemda pun tanggung jawab. Bapak-bapak dan sang pameri lagi. Bapak-bapak sampai cari bibit lagi. Nanti pemerintah daerah pakai kontraktor, dong pameri, dong tanam, dong awasi selama 3 tahun. Misalnya kan tanam pala setinggi baru dong serahkan ke bapak dong punya tanah sebagai milik pala itu. Kan luar biasa toh. Terus apa kalau sempilihin amat dan law-lawamen alai selesai. Nah, karena katong penting juga ada di setiap kampung untuk akan merealisasi untuk menginventarisir ya ketemu orang-orang yang pilih dan sempilih. Ini bukan program muluk-muluk, ini bukan jadi parlente. Ini akan terrealisasi. Ya, jadi Bapak Ibu. Sehingga beta mau bilang berbeta pun bapak-bapak, beta pun saudara-saudara yang diorientasi. Pilihan politik itu berkah. Ya, itu berkah. Tapi dalam pilihan politik terkait dengan pemilihan bupati dan wakil bupati, mari ketong mawi dulu. Ketong mawi, ketong nanaku baik-baik. Karena ini bagian dari pilihan hidup. Ya, ketong nanaku akan baik-baik. Kan ketong ini mau cari menang, bukan cari kalah. Pengalaman kan. Kemarin ketong begini nyampe ketemu saudara mama-mama yang ada kemarin dan Ningarama ketong kalah, dong sing ada bagian di dalam pemerintahan. Ketong semua cuma amin saja lillahi ta'ala sudah. Nawa itu sama gedin sudah nanti tunggu 5 tahun lagi. Kan begitu. Jadi beta mau bilang bapak-bapak dukung pilihan baik-baik. Yang tentunya beta sampaikan pada saat ini, pasti ada orang yang mungkin masyarakat di Lian Tasik yang mungkin punya pilihan politiknya beda. Bahwa ada yang pilih aman, ada yang pilih adat, ada yang pilih ikhlas. Ini anak-anak negeri tapi 2 SBT. Ya, ini anak-anak negeri. Ada yang pernah datang bilang, abang mari kita duduk diskusi dulu. Oh mari kita duduk diskusi. Kenapa diskusinya? Ini persoalan pilkada. Kita bilang kenapa? Ada masalah apa tentang pilkada? Dia bilang ini kan abang 10 tahun orang dapil 1 sudah jadi bupati. 10 tahun
orang dapil 3 sudah jadi bupati. Ya. Keton dapil 2 belum. Keton dapil 2 kecamatan tertua yang melahirkan 15 kecamatan yang ada di SBT. Ya, masa itu yang terkenal orang Serang Timur. Tapi keton sampai saat ini belum ambil bagian di dalam kalau ada apa belum ambil bagian untuk jadi bupati. Beta bilang pernah begini, oh kalau seperti itu beta orang pertama, beta mau. Kalau kamu mau begitu, beta tetap siap. Beta pasang dada untuk ketemu anak Serang Timur di dapil 2 yang harus jadi bupati. Tapi beta bilang perdon dulu, mediasi dengan 3 pasang itu 2 mundur 1 maju. Ya, kalau 2 mundur 1 maju, beta orang pertama akan pasang dada. Nah itu. Apakah bisa kasih? Kan semungkin. Ketemu DPT di dapil 2 ini DPT yang paling terendah. Dapil 1 dan dapil 3 DPT tinggi. Ya. Ketemu kemarin di 2020 DPT dapil 2 itu 28.000. Pemilih partisipasi 22.000. Lalu kalau memangnya pemilih partisipasi 22.000, ya. Lalu ketemu 3 anak negeri dari dapil 2 ini, kalau satu orang ambil 55.000, berarti 15, 7.000 itu yang lain. Apakah 5.000 itu sudah bisa jadi bupati kesini? Ya. Dan kekuatan eksternal yang bisa mendorong jadi bupati atau tidak? Itu saja seperti begitu, apalagi eksternalnya yang di luar dapil 2. Apakah kemampuan itu ada kesen? Jangan sampai ketemu semua pun suara mubazir. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya, yang sangat beta hormati, marilah beta sekali lagi mau bilang, ya, mari ketemu pasang ketumpung kiblat politiknya. Mari ketemu bikin mawi yang ini supaya tahu kira-kira ini ketemu pilihan besok-besok yang ini jadi atau yang ini yang menjadi. Ya, jadi ini yang sangat-sangat beta harapkan untuk Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang beta sampaikan ini, ya, ada yang kurang berkenan mungkin dari pilihan-pilihan dari kandidat lain. Ya, beta mohon maaf. Dan kalau memangnya dong bilang ketemu anak-anak dapil 2 maju, beta berpihak, beta sering bilang Fardong, jangankan beta, ya, beta calon saja, beta calon kemarin di Minarama saja, jangankan kampung lain, orang Kuamur saja sebagian saya pilih beta. Beta bisa berbicara apa itu dong hak politik, ya, itu dong hak politik, beta bisa larang. Makanya kalau ketua memang betul-betul bertarung sebagai politisi di pilkada ini, yang pertama beta mau bilang, ketemu cuci, ketemu najis hati, jangan dendam, jangan bikin apa, cuci najis hati dulu, ya. Baru ketemu bisa bertarung. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, lebih dan kurangnya beta mohon maaf. Beta pikir apa yang beta sampaikan ini mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu sebentar malam lalu, ya, duduk renungkan, apakah beta bilang ini ada benarnya kesen. Ya, kalau benar tidak perlu ikut, tapi kalau benar dulu baik-baik. Karena persoalan pilkada terlepas dari semua itu adalah pilihan hidup. Pilihan hidup itu yang tadi beta bilang. Itu berarti dia dampaknya kenal bukan perkatong, ketemu kampung lain, ketemu anak-anak yang jadi pegawai juga akan kenal. Ya, jadi beta kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. With